bebas. Nah sekarang peraturan ini akan membuat kita melakukan hal yang lebih baik ke depan, hal yang lebih positif. Jadi dalam hal ini kita membuat keyakinan kelas sesuai dengan peraturan yang kita inginkan. Oke, hari ini kita sudah menyelesaikan kesepakatan kita dalam pembentukan keyakinan kelas. Mulai dari kita merenung, kita mau jadi sosok apa, dan akhirnya kita membuat peraturan untuk diri kita sendiri dan semua di dalam kelas ini. Kemudian kita menyepakati keyakinan kelas untuk kelas kita. Nah sekarang Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan kita itu implementasi dengan positif dari orang-orang aktivitas kita keseluruhan mengalami usaha. Untuk itu beberapa hal sudah pada hari ini yang selalu kami acara pertama itu sebagai secara langsung, kemudian acara yang kedua yaitu sebagai dari ibu kepala sekolah, kemudian acara yang ketiga itu pembawaan dari CPD atas nama Ibu Wisata, kemudian terakhir ada penutup. Baiklah, berkesudahan waktu kita masuki pada acara yang kedua yaitu sebagai kata dari ibu kepala sekolah untuk pada ibu kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Ibu CGP yang ada di samping saya, yang saya banggakan, serta semua rekan-rekan guru yang sempat hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan teman kita yang sementara dalam pelatihan CGP yang saya hormati. Pertama-tama saya sampaikan kepada Ibu CGP ini, saya merasa bangga, terutama pribadi Ibu Irnawati yang asal dari sekolah SDN 028 ini. Saya terlalu bangga karena bisa lulus menjadi perwakilan dari SD kita ini. Nantinya itu guru CGP ini adalah salah satu tantangan yang sangat berat. Sudah banyak, hampir semua guru mendaftar ke CGP, tapi sepertinya belum berhasil. Syukurlah sudah salah satu guru dari sekolah kita ini sudah lulus menjadi CGP. Mudah-mudahan pendaftaran berikutnya ibu-ibu yang masih muda, yang masih bersyarat harus mendaftar dan bisa lulus seperti Ibu Irnawati dan Ibu Febriana. Ya, ini salah satu kebanggaan besar, terutama buat mereka yang sudah lulus ini, karena sudah di dalam perjalanan barangkali, ya, akan sudah melewati dari itu. Mudah-mudahan kegiatan selanjutnya mereka bisa jalani dengan baik, selalu diberi kesehatan dan bisa berjalan dengan baik sampai berhasil dan sukses. Sekali lagi saya mohon
kabar tak. Bagaimana kabar tak Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 9 Guru Utara. Saya dari lulusan dari sekolah kita. Nama saya Irnawati Safa dari UPT SDN 028 Dewinta, dan beserta teman saya Ibu Ferdiana dari SD Lengkong Sepo. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami mengajak Bapak Ibu, bukan berapa yang kami ketahui kami sampaikan ke Ibu, begitupun sebaliknya. Jadi dalam hal ini kita berkolaborasi, berdiskusi, dan berbagi praktik baik tentang diseminasi budaya positif melalui keyakinan kelas untuk materi yang saya bawakan, dan Ibu Ferdiana sebentar tentang segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan tentang dua kata budaya positif, kira-kira dalam benak tak apa kira-kira yang muncul tentang mendengar budaya positif tersebut? Ada yang bisa? Kira-kira apa yang terlintas di benak tak budaya positif? Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Guru hebat. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, terhormat, dan bertanggung jawab. Jadi, budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang positif yang akan kita biasakan nanti untuk murid kita. Dan saya yakin bahwa di Dewinta itu budaya positifnya itu sangat tinggi. Mulai dari bagaimana mendidik anak itu berkembang menjadi pribadi yang kritis dan juga penuh hormat. Baik itu ketika bertemu dengan gurunya dan juga ketika bertemu dengan teman-teman dan orang tuanya. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan pemantik. Kita tinggal pilih setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Ada yang bisa berikan alasan? Karena Ibu mungkin seperti itu bahwa sebenarnya tidak setuju. Sekarang ini kalau misalnya ada sesuatu kita lakukan sama anak-anak, otomatis kebiasaan anak berbeda dengan keluarganya. Mama, saya lagi kesenangan seperti ini, Kak. Mungkin ada penyebabnya ibu anak, maaf, saya ada penyakit lain dan seperti itu. Tapi seperti itulah bahwa artinya kita tidak lakukan, ya seperti itu. Anak itu semakin manja dan dia biasa susah untuk langsung bisa mengerti. Nah, pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak
Bapak Ibu guru hebat setuju atau tidak setuju? Setuju ya Bapak Ibu? Iya. Sebentar kita jelaskan lebih dalam lagi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Agar diibaratkan petani, murid ibarat biji jagung. Jadi bisa tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, ini tugas kita. Dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sesama. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini ada kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu berpasangan, sobek ki buku kecil, tulis ki apa benda yang sangat berharga untuk kita, letakkan di salah satu tangan, kemudian genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Teman Anda, ini yang bagian B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah ketika kita dibujuk, apakah kita diancam, dihardik, dirayu, apakah kita ingin membuka kepalan tangan kita? Tidak. Berarti intinya bahwa kontrol diri kita itu adalah ada dalam genggaman kita sendiri. Apapun yang dikatakan sama orang, ketika itu motivasi dari dalam diri kita, keinginan kita, tidak bakalan siapapun yang bisa merayu. Betul Bapak Ibu? Iya. Contohnya paradigma teori kontrol, teori pilihan, atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebuah hayalan bahwa kita bisa mengontrol murid kita, bisa melakukan peraturan. Bisa saja pada saat kita ada, dia bisa mendengar, dia bisa melakukan hal yang tidak diinginkan oleh gurunya, ya Bapak Ibu. Iya. Tapi ketika gurunya tidak ada, tapi bahwa anak itu melakukan hal yang dia inginkan. Nah, jadi ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik. Ketika kita mengkritik murid dan membuat orang merasa bersalah, kira-kira bagaimana perasaannya murid kita? Ketika dikritiknya itu dengan cara mempermalukan mereka ataukah membuat mereka merasa bersalah. Yang ada murid tak jadi kecewa. Iya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi terkadang itu kita berharap, bahkan menginginkan orang itu sesuai dengan pandangan yang sama dengan kita. Masuk ke teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan berarti bahwa kita mau mengubah pandangan orang sesuai dengan pandangan kita. Jadi bagaimana
menyampaikan ini di segitiga restitusi. Orang lain bisa mengontrol saya, seperti tadi kepalan tangan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi itu kegiatan kepalan tangan, bahwa apapun yang kita genggam, kalau kita anggap bahwa itu kebutuhan yang sangat berharga untuk kita, hanya kita yang bisa buka itu kepalan tangan. Walaupun kita dimarahi siapapun, tidak bakalan kita buka. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yakin itu Ibu? Bapak Ibu, iya. Pemaksaan ada pada saat butuhan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan itu ketika kita memaksa, yakin pasti akan gagal. Dan intinya ketika kita berkolaborasi, pasti akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Pokoknya dalam pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Dengan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau disiplin, kata yang paling sering kita dengar. Mendengar kata disiplin itu apa, Bapak Ibu? Disiplin itu harus patuh dengan aturan yang ada. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Apakah ada yang lain tentang disiplin? Ibu, Disiplin itu adalah salah satunya mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. ya, jadi disiplin adalah salah satu cara untuk mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, disiplin di sini menurut budaya kita itu, makna disiplin yaitu pokoknya harus dilakukan biar kita dikatakan patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur. Kan biasa kalau kasih baris ke anak, kita katakan disiplin ketika dia teratur berbaris, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi ketika anak-anak melakukan peraturan, maka seringkali didengar ada kata hukuman. Justru hukuman ini adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Karena kita tahu efeknya, kita tahu dampaknya ketika anak-anak. Ki Hajar Dewantara menyatakan
apabila saya tidak melakukannya. Jadi ketika bahwa kontrol diri ada sama kita sendiri. Dari ketika anak-anak melakukan atau melanggar terus kita menghukum, maka yang timbul di dalam benaknya itu adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti dia hanya takut dengan hukuman untuk melakukan hal yang kita inginkan. Betul Bapak Ibu? Karena takutnya dengan hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal, motivasi dari luar ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terkadang kita melakukan suatu pembelajaran yang begitu. Nanti nak, saya silakan buat ini, nanti saya kasih hadiah. Jadi anak-anak itu berbuat hanya untuk mendapat hadiah. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini motivasi internal, dan inilah nanti tujuan disiplin positif. Jadi yang timbul adalah keinginan dari dalam dirinya sendiri, motivasi internal. Konsep disiplin dengan identitas jaga. Hukuman. Karena biasa kalau ketika kita berbicara tentang disiplin, ketika anak-anak kita melanggar kedisiplinan, maka yang ada ini adalah kita menghukum. Terus yang kedua itu penghargaan. Nah ini adalah konsep disiplin dengan identitas jaga. Ketika kita menghukum, membuat tidak nyaman. Murid pasti merasa tidak nyaman. Murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan biasa sampai anak-anak berbohong karena takutnya dihukum. Murid rendah diri. Jadi dia merasa malu di depan teman-temannya. Penghargaan merusak hubungan. Terkadang ketika kita memberikan hadiah ke hanya satu orang atau satu dua tiga yang juara, dan itu bisa tidak dipungkiri itu Bapak Ibu, pasti anak-anak yang lain pokoknya perasaannya udah enak lah. Jangan dua kali belajar deh, biar belajar tapi tidak dapat hadiah juga, tidak dapat ranking juga. Terus melatihkan kreativitas. Jadi anak-anak mulai malas nih belajar. Menghukum tidak efektif. Sekarang kita masuk di keyakinan kelasan, dan kita sudah pahami tentang bagaimana kita bersikap kepada peserta didik. Sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya sedang melakukan di kelas saya. Keyakinan kelas ini bagaimana kita caranya membuat anak itu membuat
Dan itu nanti keyakinan yang mereka yakini selama 1 tahun, bahwa dia berjanji sama dirinya sendiri, sama dengan bahwa anak-anak itu berjanji sama dirinya sendiri, karena peraturan yang mereka inginkan, bukan yang guru inginkan. Jadi kemarin itu sampai ada mereka sendiri yang menyimpulkan bahwa kami murid kelas 5 akan saling menghormati, menyayangi. Jadi muncul sendiri hal-hal dengan kata-kata positif membentuk keyakinan kelas. Kami murid kelas 5 akan disiplin. Disiplin apa nak? Nah, seperti semua itu keyakinan tak. Dan kita yang buat peraturan, dan kita juga yang melaksanakan. Jadi begitu sekilas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi bisa minimal maksimal 3 lah. Kita buat keyakinan kelas yang meliputi semua peraturan yang mereka. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi perlunya juga kita tinjau apakah memang anak-anak melaksanakan keyakinan kelasnya atau tidak. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada tabel T dan Y. Datang tepat waktu, menyapa teman, yang ini sudah tadi sedikit dijelaskan. Nah, ada di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dia masuk di tanggung jawabkan. Dilarang mengganggu orang lain. Ketika saling menghormati, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, dia masuk di keselamatan, menghormati orang lain. Menghormati orang lain, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi ini kita buatkan keyakinan kelas seumpama. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Seperti contohnya tadi, dia menumpahkan air, berarti harus ya dia lakukan, dia bersihkan kembali. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ini hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus atau tanggapan mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sebenarnya antara hukuman dan konsekuensi itu ya tidak terlalu jauh beda. Dan intinya kalau bisa hukuman dan konsekuensi itu kita hindari. Oke, Bapak Ibu, ya sekilas kita melakukan dulu tentang guru dan siswa, inspirasi pendidikan. Bentar. Ini sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau
Oke, Bapak Ibu guru hebat. Kita sudah melihat video tentang siswa murid yang terlambat ke sekolah. Jadi lebih jelasnya kita masuk ke penjelasan ke materi selanjutnya tentang segitiga restitusi, bagaimana ketika anak-anak melakukan atau melanggar keyakinan kelasnya. Nanti dijelaskan oleh Ibu Fertiana tentang segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru hebat, Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Ibu Una mengenai penerapan budaya positif. Kita sudah menangis tadi menonton video. Semoga di sini tidak ada guru yang seperti itu. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Fertiana dari bertugas di IPP SD 075 Lengkong, Seko. Jadi saya kemarin inisiatif karena saya tidak mungkin untuk pulang di Lengkong, Seko mengadakan destinasi. Saya kemudian mengajak Ibu Irna, bolehkah saya nebeng di sekolahnya Ibu Irna untuk kolaborasi. Dan puji Tuhan, syukur bahwa kepala sekolah dengan senang hati membuka pintu sekolahnya dan pintu hatinya untuk menerima saya mengadakan kolaborasi di tempat ini. Dan saya yakin juga Bapak Ibu guru hebat yang hadir tentunya memberikan kami semangat dan motivasi yang luar biasa, karena sebagai bukti kehadiran kita di sini. Kalau dipikir diganggu Miki jam belajar tak, tapi luar biasa juga. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk itu. Kita akan masuk pada kebutuhan dasar manusia. Tentunya Bapak Ibu guru hebat ini sudah mengetahui apa itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia ini masih dalam bahasa Inggris: belonging, survival, power, fun, dan freedom. Kita ini harus survival artinya bertahan hidup. Ini menyangkut kesehatan dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan makan minum kita, buat dan sebagainya. Kemudian belonging lebih kepada kasih sayang dan rasa diterima atau perasaan. Tentunya kita semua ingin mendapatkan ini, apalagi anak-anak, apalagi anak-anak di sekolah ingin mendapatkan namanya. Kalau ada nih anak-anak yang suka cari muka, apa istilahnya di sarmuk, artinya menghargai, karena itu dia membutuhkan ini, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan. Nah, ini menyangkut apa yang dia mau. Ya, kesenangan dalam hal ini tentunya kita ikut secara positif. Jangan dia mau pulang, suruh saja pulang karena senangnya pulang. Nah, itu tidak betul-betul. Kemudian power, penguasaan, kekuatan. Ya, dia mau menguasai sesuatu materi yang ada di sekolah, ini jadi bentuk penguasaannya, menunjukkan bahwa saya menguasai materi itu. Kemudian freedom, kebebasan. Nah, ini yang sering hadapi, maunya bebas, tidak terikat. Dia bebas mengeluarkan pendapat, dia bebas mengeluarkan apa yang ada pada dirinya ini. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia yang sekiranya kita ingin ini pasti mau dipenuhi semua. Karena kalau ini tidak terpenuhi, matilah kita. Jadi saling berhubungan. Kemudian ini ilustrasi. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru itu bentuk wujud kesenangannya. Guru olahraga ini kalau ngajak siswa lagi kejar-kejaran di lapangan, berarti dia mau senang-senang itu. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kita kejar dia, berarti dia merasa bahwa dia dicintai dan disayang. Ya, sama guru anak murid kalau pecu-pecu keluar kita kejar sini, nah itu dia merasa oh iya, saya ternyata dicintai dan disayangi oleh guru
Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersua lebih lembut. Jadi dia membuat misalnya begini, nak tidak kasihan kau sama ibu, kau terlambat terus. Nah, jadi dia membuat anak itu merasa bersalah. Oh iya ya, kasihan juga ya. Jadi kemudian teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi menganggap murid itu sebagai teman, murid menganggap kita juga sebagai teman. Kemudian memonitor atau memantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ini posisi kontrol mengawasi. Kemudian yang terakhir, manajer. Pada manajer inilah posisi terakhir adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, tentunya harapan kita bersama, kalau Bapak Ibu guru hebat, maunya berada di posisi mana? Hah? Manajer. Adakah yang mau di posisi penghukum? Menghukum terus. Ada yang mau di pembuat orang merasa bersalah? Saya secara tidak sadar kadang saya berada di sini. Secara tidak sadar. Sebelum mengikuti CGP dan sering-sering saya di sini, dan mudah-mudahan ke depan di sini pun saya juga kadang di sini. Yang saya jarang itu di sini menjadi manajer. Selalu langsung menjudge anak-anak ketika melakukan kesalahan tanpa kita mencari tahu kenapa dia melakukan kesalahan itu. Pasti ada alasan. Kemudian, nah inilah 5 posisi kontrol itu: penghukum, guru, menghardik, menunjuk. Sampai menunjuk. Tadi itu ada penghukum, jadi yang menunjuk itu siswanya. Kemudian yang membuat rasa bersalah, berceramah, mengatakan terlalu banyak berceramah. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan itu tadi. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Ayolah, lakukan demi ibu. Ini temannya. Apa peraturannya? Ini pemantau. Apa yang kita yakini, apa yang kita bisa mau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini sebagai manajer. Jadi banyak-banyak bertanya. Ini hasil memberontak ketika diberikan hukuman. Pasti siswa memberontak kan? Berbohonglah. Ini hari kapok, besok diulang lagi, itu wujud hukuman. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, menyangkal, berbohong. Kalau teman ketergantungan, kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, munafik ini kan, kalau diawasi dia diam. Kalau kita balik, ribut lagi itu pemantau. Menguatkan pribadi kalau manajer. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Dan manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu sifat penghukum. Maafkan saya, itu pembuat merasa bersalah. Teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Ini teman. Pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu pemantau. Manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, mengulangi kesalahan kalau kita dihukum, merasa rendah diri kalau membuat merasa bersalah, lemah, tidak mandiri, tergantung kalau sebagai teman. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Harga sendiri, evaluasi bagaimana cara di diri. Harapannya tentunya kita di sini ya manajer.
Iya, kita lihat. Oke, betul sekali. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kamu tidak pernah melakukannya. Penghukum. Ayo lakukan demi Bapak Ibu, ini posisi tadi. Teman, betul sekali. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer atau pemantau? Pemantau, karena dia hanya sekedar memberikan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia betul sekali. Manajer, dia jelas sekali tadi. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang menjadi terakhir. Pokoknya kalau ada kamu. Iya, kalau ada di kamu itu. Nah, kita masuk pada segitiga restitusi. Saya yakin kita mungkin sudah pernah mendengar apa yang dari segitiga restitusi. Kalau kita buka PMM, ada ini semua dikupas ini budaya positif. Kalau kita buka PMM, karena ini bagian dari implementasi kurikulum merdeka. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi positif sekali ya, karena selama ini kalau kita hadapi siswa ketika dia melakukan kesalahan, minta maaf, jangan ngomong lagi nak. Ya, lanjut. Nah, inilah gambaran segitiga restitusi ini. Ya. Kamu tentu punya, kalau kita pertama menstabilkan identitas, kalau ada masalah ini pertama kita stabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu kita masuk pada validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu kita masuk pada menanyakan keyakinan keras yang kita buat kesepakatan bersama kan, seperti Ibu Irna sampaikan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Itu nilai-nilai kebajikan yang kita bertanggung jawab, disiplin dan saling menghargai dan sebagainya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita tanyakan, kamu ingin mau jadi orang seperti apa? Nah, ya 9 ciri segitiga restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk dari kesalahan. Kalau konsekuensi dan hukuman itu menebus kesalahan, tapi kalau segitiga restitusi itu belajar dari kesalahan. Itu tadi agak bingung kita menghukum dan konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih kepada hal-hal negatif, membuat yang melakukan itu pasti negatif, merasa tidak dihargai dan sebagainya. Kalau konsekuensi ada positifnya juga, tapi ada juga negatif. Nah, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Kita tidak paksa. Kalau hukuman memaksa kan, mau tidak mau, suka tidak suka, karena itu sudah peraturan dilakukan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya secara personal. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa alasan kenapa dia melakukan itu? Itu video tadi awalnya gurunya menghukum. Nanti terakhirnya dia mengatakan coba, itu pun caranya menanyakan apa alasanmu sampai kemarin telat, terlambat, kemarin tidak hadir. Setelah dia mengetahui alasannya, gurunya dan teman-temannya akhirnya tersentuh. Oh, ternyata dia melakukan ini alasannya seperti itu. Nah, restitusi diri adalah cara yang
Kemudian restitusi itu berfokus pada solusi. Kalau kita selesaikan masalah anak, sini kau lagi yang masuk ke kantor. Kenapa kau bikin begitu? Sudah dibilang kan kau ganggu temanmu, jangan ganggu, tapi kau ganggu. Minta maaf kok, tidak ada solusi. Selesai minta maaf, keluar. Jangan ulangi lagi, tidak ada solusi. Apa yang harus kau lakukan agar kau berdamai memperbaiki apa yang kesalahan yang telah kau lakukan? Tidak ada. Minta maaf. Selesai sampai nanti di ujung lapangan berkelahi lagi karena tidak menemukan solusi. Nah, selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang buat pada kelompoknya. Dia kembalikan apa yang harus kau lakukan. Misalnya begini, saya kemarin melakukan restitusi. Misalnya ada anak-anak yang robek buku temannya, lalu anak itu menangis, dipanggilkan di kantor. Tahu kenapa ibu memanggil kamu ke kantor? Ya, ini supaya dia merasa dihargai. Kenapa kau dipanggil ke kantor? Mungkin kalau dia jawab mungkin karena saya robek buku di teman tadi. Betul sekali. Melakukan kesalahan itu manusiawi. Nah, ibu pun dan teman-teman pun pernah melakukan kesalahan, tapi ibu yakin sekali bahwa kau melakukan itu ada alasan. Apa alasanmu? Dia sampaikan ini. Sudah masih ingat keyakinan kesepakatan kelas kita? Kalau masih, karena mereka yang buat. Kenapa bukan guru yang buat itu keyakinan kelas? Karena ini yang mau dijiwai oleh anak-anak, bukan kita. Mereka yang mau jiwai, jadi biarkan mereka yang buat sendiri. Apa-apa yang mereka mau sepakati untuk menjadi satu keyakinan di kelas. Ya, jadi karena mereka yang mau jalani, kita ini guru sebenarnya hanya menuntun mereka kan. Jadi setelah itu, iya keyakinan ini Bu ya. Kemudian kira-kira adakah solusi yang bisa kau lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau dia tawarkan solusi, oke, silakan kau lakukan solusi itu. Solusi yang telah kau buat seperti apa? Semoga tidak terjadi lagi. Itu selesai kan? Siswa dikuatkan, siswa merasa dihargai. Jadi saya betul-betul bersyukur ini ikut CGP. Saya yang kemarin menonton siswa ini lebih banyak mendukung, ini membuka pikiran kita. Oh ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Pantasan anak-anak kalau sudah lulus tidak ada hal yang indah dia ingat dari kita. Iya, karena kita lebih cenderung pada menghukum, bukan sebagai manajer. Nah, yang kita mau ialah bahwa kita meninggalkan kesan yang luar biasa kepada peserta didik kita. Oh ini masih ada menstabilkan identitas tadi ini untuk membuat anak-anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah ini tadi saya jelaskan. Kemudian validasi kebutuhan membantu murid mengenali basicnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Ini guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Jadi diberikan penguatan. Kemudian menanyakan keyakinan, akan melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini apa nilai yang kita percaya di kelas kita atau di sekolah kita? Nilai universal apa yang kita sepakati? Nilai kebajikan. Misalnya sampai situ mengenai penerapan budaya positif, segitiga restitusi dari saya. Sekiranya ada hal yang kurang dipahami dan ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terbuka ruang untuk kita berdiskusi bersama. Kami di sini bukan merasa mengajari Bapak Ibu, tidak. Dan saya yakin Bapak Ibu di tempat ini mungkin lebih, kalau dari segi pengalaman makan garam di lapangan mungkin lebih dari kami. Tapi namanya kita manusia, tidak ada yang sempurna.
membuka ruang untuk itu, atau ada hal-hal yang kemudian kita mau bagi menjadi satu pengalaman bersama, kemudian kita bisa lakukan juga di kelas kita terapkan di kelas. Jadi sekali lagi saya minta maaf, sekiranya jangan menganggap kehadiran kami sebagai mengajar, tidak, tapi kita sharing bersama. Ini yang kami dapatkan di selama pendidikan di CGP, dan saya yakin mungkin juga Bapak Ibu sudah tidak asing dengan materi ini. Cuma di sini kita mau saling berbagi pengalaman, berbagi informasi, karena sekiranya ya tidak ada manusia yang sempurna. Jadi mungkin seperti itu ya. Sekian dan terima kasih dari saya kembalikan. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya tanya jawab berkolaborasi bersama dengan guru CGP kita. Ada yang mau bertanya, silakan. Kami juga ini betul-betul banyak pengalaman dari Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu bertanya. Silakan kita bertanya. Mungkin selama ini segitiga institusi ini sudah kita lakukan, tapi mungkin hanya sebatas poin 2 tadi, menstabilkan dan memvalidasi. Sebagai manajer mungkin kita belum maksimal melakukan itu deh. Saya secara pribadi setelah mempelajari segitiga institusi ini, ternyata saya baru masuk, sebenarnya sudah saya lakukan, tapi hanya sebatas memvalidasi dan menstabilkan. Kalau masuk pada keyakinan, saya rasa saya belum sampai di situ. Makanya bersyukur ini bisa diberikan kesempatan sebagai calon guru penggerak. Ya walaupun memang kita melihat bahwa mungkin seperti ini guru penggerak, tapi jangan lihat luarnya, banyak hal yang kita dapatkan dari pendidikannya. Banyak hal, tapi mungkin dari segi kemampuan kamu seperti inilah yang tapi ilmunya yang kami dapat itu luar biasa. Di calon guru penggerak memang banyak hal yang didapatkan di dalamnya. Jadi sekiranya ada yang ingin dibagi sehubungan dengan ini, apalagi saya ini baru banyak belajar di sini, pulang saya terangkan di Seko. Silakan Ibu berkolaborasi bertanya. Kemudian CGP tidak hanya di depan kadernya. Ya, kita bersyukur sini ada salah satu teman saya yang lulus CGP yang mengangkatkan 9. Mungkin saya pribadi sekali adanya guru penggerak yang mau berbagi sama saya pribadi dan teman-teman, mungkin karena di sini kami jarang itu menemukan yang seperti ini. Nanti ada kegiatan KKG baru ada sedikit yang di tahu mungkin tidak seperti ini. Satu dari semua yang ini kita bagikan ya tidak seperti ini. Ya, jadi kami mungkin bukan kami yang memberikan apa namanya, disuruh saya pribadi yang mau mendengarkan ilmu yang adik-adik ini sudah terima. Apalagi kalau kami ini ya boleh dikata sudah hampir mau berdosa. Belajar sebanyak anak. Iya. Jadi kami saya berterima kasih pribadi. Semoga langkah-langkah berikutnya lagi ilmu-ilmu yang adik-adik sudah terima diberikan dengan ini, karena kami mengharapkan setiap pertemuan-pertemuan mungkin barangkali masih banyak sesi-sesi ke depannya atau pertemuan-pertemuan berikutnya. Kami siap, apalagi kalau ada kuis seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih.
Iya, iya. Jadi mungkin kalau